Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji Mandhuma Az-Zamzami rahimahullahu taala terkait dengan ulumul Quran. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-iqdus tsalits, kalung pembahasan yang ketiga, ma yarji'u ilal ada, apa yang kembali kepada al-ada, kembali kepada pengucapannya atau di dalam membacanya. Iya. Wa hiya sittatu anwa, dan di sini beliau sebutkan ada 6 bentuk. Yang pertama ada yang kedua, al-awwal was-tsani, al-waqfu wal ibtida. Waqaf dan memulai. Iya. Pembahasan yang ketiga ini, kalau pembahasan yang ketiga dari 6 bentuk yang disebut oleh penulis, ini kebanyakannya masuk di dalam penerapan ilmu qiraat. Sudah masuk di dalam pembahasan ilmu qiraat. Ya, dan kita di kesempatan ini, karena memang penulis hanya ingin memperkenalkan saja, bukan ingin mendetailkan. Karena di dalam mendetailkan hal-hal yang seperti ini ada buku-buku tersendiri, pelajaran-pelajaran tersendiri khusus terkait dengan ilmu qiraat. Pada setiap pembahasan di sini ada pembahasannya tersendiri. Seperti pembahasan yang pertama dan kedua, al-waqfu wal ibtida. Waqaf, berhenti dan memulai. Ini ditulis di dalam hal ini buku-buku oleh sejumlah ulama. Ditulis buku oleh Abu Ja'far An-Nahas, Abu Bakar Al-Ambari, Az-Zujaji, Ad-Dani, As-Sajawandi, Sa'lab dan selainnya, menulis buku-buku tentang waqaf dan ibtida. Iya. Jadi dalam seorang itu berhenti, bagaimana dia berhentinya. Kemudian ketika dia memulai, bagaimana dia memulainya. Itu ada hukum-hukum di dalam pembacaan Al-Quran tersebut. Iya. Beliau sebutkan di sini beberapa hal. Kata beliau rahimahullah, wal ibtida bihamzin waslin qad fasha wa hukmuhu indahum kama tasha. Wal ibtida bihamzi waslin qad fasha, memulai dengan hamzah wasl qad fasha, itu sudah hal yang berjalan. Iya. Jadi kalau hamzanya hamzah wasl, hamzah sambungan, memulai dengannya itu berjalan di dalam pembacaan Al-Quran. Kadang dibaca kasrah, kadang dibaca fathah, dan kadang dibaca dhammah. Kadang dibaca dhammah. Dan ini qad fasha, sudah berjalan. Iya. Nah, seperti misalnya idhab di dalam Al-Quran. Idhab, alifnya adalah hamzah wasl, tapi dia dibaca idhab di kasrah.
Iya. Dan seperti alhamdulillahirabbil alamin. Alif di situ hamzah wasl. Tapi dibaca fathah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seperti undur. Undur kalau disambung yang kalimat sebelumnya tidak dibaca hamzahnya. Apa tidak dibaca alifnya? Iya. Tapi kalau dibaca dimulai darinya maka dia di dhamma. Undur. Ya, dan ini ada kaidah-kaidahnya. Ya, umumnya kalau dia kasrah setelah hamzah wasal kasrah atau huruf setelahnya kasrah, dua huruf setelahnya kasrah, maka dia di kasrah. Kalau dua huruf setelahnya atau huruf setelahnya dhamma, dia di dhamma. Kalau dua huruf setelahnya atau huruf setelahnya adalah fathah, dia di fathah. Itu kaidah umumnya. Iya. Baik. Nah, itu ada beberapa kalimat ya di dalam Al-Quran. Ibnun, ibnatun, imru'un, imra'atun, isnani, isnatani, ismun. Iya. Itu apabila di kasrah. Ya, dan di fathah juga ada beberapa banyak kalimat di dalam Al-Quran berulang. Jadi seperti itu. Memulai dengan hamzah wasal qad fasha, sudah berjalan. Wa hukmuhu indahumu kama tasha. Ya, dan hukumnya di sisi mereka adalah sebagaimana yang kamu inginkan. Ya. Bagaimana maksudnya sebagaimana yang kamu inginkan? Ya, tergantung orang yang berhenti ini. Dia berhentinya bagaimana? Ya. Sebab orang yang berhenti, apakah dia tepat berhentinya atau tidak tepat? Nah, ini terbagi menjadi 4. Disyaratkan oleh penulis di bait syair setelahnya. Kama tasha min qubhin أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام من قبح أو من حسن أو تمام. Ya. أو اكتفى بحسب المقام. Jadi 4, terbagi 4 waqaf di sini oleh penulis. Iya. Dan perlu diingatkan ya bahwa waqaf itu di dalam ilmu tajwid itu terbagi 4. Ada waqaf ittirari, ada waqaf intidhari, ada waqaf ikhtibari, dan ada waqaf ikhtiyari. Ada wakaf darurat. Ya, darurat dia berhenti. Karena mungkin nafasnya sudah habis. Atau karena mungkin dia batuk. Karena mungkin terlalu panjang dia tidak mampu. Nah, ini wakaf darurat namanya. Dan itu nggak ada masalah. Wakaf yang kedua ada wakaf dia menunggu. Iya. Dia menunggu. Di mana dia berhenti di situ, iya, agar supaya dia ikutkan kepada kalimat setelahnya. Itu waqaf intidhari. Iya, dan ini rinciannya lebih detail di pembahasan ilmu qiraat. Dan yang ketiga ada waqaf ikhtibari. Kadang tidak cocok berhenti, tapi karena si guru ingin mengetes, dia berhentinya tepat atau tidak. Dia berhenti misalnya di atas ha atau di atas ta. Ya. Dia berhenti di atas sukum atau di atas kasrah. Nah, dites oleh guru, kamu berhenti di situ. Berhenti di kalimat ini. Nah, itu ada memang di pembahasan qiraat. Apalagi kalau dia talaki dari guru, ya kadang guru sengaja membuat dia mengulangi sebagian ayat, kemudian disuruh berhenti pada sebagian kalimat untuk mengetes apakah dia benar berhentinya atau tidak. Kemudian yang keempat ada waqaf berhenti sifatnya ikhtiyari.
pilihan. Nah, yang bersifat pilihan inilah yang dibahas oleh penulis di sini. Yang keempat ini. Yang keempat ini terbagi 4 lagi. Yang sifatnya ikhtiari. Ada wakaf tam, sempurna. Yang kedua ada wakaf kafi, cukup. Yang ketiga ada wakaf hasan, bagus. Dan yang keempat ada wakaf qabih. Wakaf buruk. Ya. Itu urutan yang saya sebutkan ya. Cara berurut. Tapi karena mengikuti wazan syair, penulis memulai dari yang buruk, kemudian yang hasan, yang baik, kemudian yang tamam, kemudian yang cukup, iktifa dari kafi. Jadi ini 4 jenis wakaf ikhtiari. Iya. Yang pertama adalah wakaf qabih. Wakaf qabih ini kalau dia berhenti pada sesuatu, kemudian dia mulai lagi. Dan dia pisahkan makna kalimat. Dia buat perbedaan makna. Nah, ini qabih namanya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum." Jadi kalau dia berhenti, dia membaca al-mulku yawma id lillahi yahkumu bainahum. Nah, ini qabih, maknanya jadi tidak bagus. Jelas ya? Maknanya jadi tidak baik. Iya. Demikian pula kalau dia membaca ayat, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Misalnya dia baca, dia waqaf ya, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu. Dia berhenti di situ. Terus dia sambung, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Baik, saya tadi baca riwayat Hafs dari Asim dari jalan Thayyibatun Nashr. Matnya hanya 2 harakat, qalu innallaha faqirun. Kenapa saya tidak cukup untuk 4 harakat? Karena dibaca 2 harakat di depan, ketika waqaf di agniya itu harus 6 harakat. Itu di Thayyibatun Nashr. Baik. Jadi di sini ketika dia baca, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang berkata. Apa ucapan orang itu? Orang-orang Yahudi. Mereka berkata Allah fakir dan kami adalah kaya. Jadi kalau dia berhenti, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu. Setelah itu dia berkata innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Dia berkata Allah fakir dan kami kaya. Itu bukan lagi ucapan orang, tapi ucapan siapa? Dia sendiri. Nah ini bahaya. Coba kalau dia ucapkan, dia yakini. Kira-kira hukumnya apa? Hah? Dia akan kafir seperti orang Yahudi itu. Jelas ya? Maka berhenti di sini tidak cocok. Ini wakaf qabih namanya. Iya. Karena itu orang membaca Al-Quran harus tahu dia maknanya, berhentinya bagaimana. Ya jangan asal napasnya putus. Ya. Dia berhenti saja, tidak. Dia harus tahu di mana dia berhenti. Baik. Jadi ini jenis dari wakaf qabih. Tidak diperbolehkan. Ya, ada hukum wakaf qabih ini. Ya, kalau habis nafasnya itu darurat namanya. Sebab kadang sebagian ayat panjang ya, Masya Allah. Ya. Seperti misalnya ayat di surah Al-Anfal. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا. Kenapa saya enggak cukup lagi? Ini satu ayat semuanya doa kaum musyrikin. Ketika mereka berkata, ya Allah kalau memang ini benar Al-Quran dari sisi engkau, maka hujanilah kami dari langit. Hujani batu pada kami dari langit. Ini kaum musyrikin menantang. Jadi kalau dia baca ayat, habis nafasnya misalnya di tengah. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik. Terus dia baca fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Artinya dia sendiri yang menantang. Ya Allah hujani kami batu dari langit. Nah, ini tidak cocok maknanya. Na'udzubillah. Ya. Jelas ya?
Kadang kita sholat di belakang imam, imamnya seperti itu. Ya, dia mulai dari famtir alaina hijarat minas sama. Ya, kita di belakang cuma berdoa saja. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka harus dipahami makna dari ayat yang dibaca. Baik, jadi kalau dia misalnya habis nafasnya itu enggak ada masalah. Nah, begitu dia balik, dia hendaknya balik di posisi yang bagus. Dan ada sebagian ayat itu memang harus siapkan nafas yang bagus. Ya, sebab kadang sebagian ayat tidak boleh berhenti di dalam ayat itu. Dia berhenti dimanapun, dia salah berhentinya. Ada sebagian ayat seperti itu. Seperti ayat di surah Ali Imran. Ya, apakah terbatas di sini atau tidak, saya belum cek kembali. Tapi kelihatannya ada ayat yang lain semisal dengan ini. Cuman ketika saya talaki, guru saya berkata bahwa ini dari ayat yang tidak boleh berhenti dimanapun di tempat dari ayat ini. Ayatnya di ayat ke-72 di surah Ali Imran. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا. Ini kalau sudah saya baca semuanya dulu ya. عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Satu ayatnya lumayan panjang. Ini berhenti dimanapun salah berhentinya. Iya. Coba saya baca artinya. Dan ketika satu kelompok dari ahlul kitab berkata, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan terhadap orang yang beriman di siang hari, dan kafirlah kalian di sore harinya, supaya mereka kembali. Ya. Nah, ini terdapat ucapan ta'ifah min ahlul kitab, dan disebutkan apa ucapannya. Ucapannya ini, kalau kita masuk ke dalamnya, dimanapun kita berhenti dan memulai, itu akan keliru. Makanya di posisi ini ditarik nafas baik-baik. Dalam-dalam kemudian dibaca ayat ini. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Itu bacaan dari jalan Thayyibatun Nashr. Hanya 2 harokat untuk mat munfasilnya. Tapi kalau kita baca dari jalan Asy-Syatibiyah akan lebih panjang lagi harokatnya. Coba. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Baik. Jadi ini satu ayat, kita berhenti dimanapun akan keliru berhentinya. Ya, sama tadi dengan ayat di surah apa tadi? Di surah Al-Anfal. Baik. Kemudian bentuk wakaf yang kedua yang disebut oleh penulis min husnin. Ini wakaf yang hasan, bagus wakafnya. Ya. Jadi wakaf yang bagus itu kalau dia sudah cukup satu kalimat. Sudah menjadi jumlah yang sempurna. Nah itu sudah bagus wakafnya. Jadi kalau misalnya dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini wakaf tamam, sempurna ini seperti ini. Tapi yang bagus, kalau misalnya dia baca Alhamdulillah, itu sudah bagus. Dia berhenti. Kalau dia ingin berhenti. Kenapa? Sebab Alhamdulillah 2 jumlah sempurna sudah. Tapi kalau dia sambung, dia mulai dari Rabbil Alamin, dia keliru di situ. Dia baca Alhamdulillah. Setelah itu dia baca Rabbil Alamin. Ini keliru. Nyambungnya yang keliru. Kalau dia berhenti Alhamdulillah, maka dia balik lagi. Dia berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Supaya sempurna. Jelas ya? Baik. Jadi subhanallah di dalam wakaf itu berhentinya di mana, memulainya di mana,
itu membantu seseorang memahami apa yang dia baca. Membantu dia untuk memahami apa yang dia baca. Dan orang yang berada di belakangnya mendengar bacaannya akan sejuk dia mendengarnya. Iya. Karena itu kalau kita dengar rekaman-rekaman ahli qiraat yang diakui, itu luar biasa bacaan-bacaannya. Berhentinya sangat tepat. Memberikan kandungan-kandungan yang agung bagi orang yang mendengarkannya. Iya. Baik. Itu contoh ya tentang wakaf hasan. Wakaf yang sudah bagus. Wakaf jenis yang ketiga dari wakaf ikhtiari ada wakaf tamam. Wakaf sudah sempurna. Iya. Wakaf sempurna ini kalau dia jumlah sempurna dan tidak ada lagi kaitannya dengan kalimat setelahnya, maka itu sudah sempurna namanya. Iya. Sudah sempurna. Seperti ayat misalnya ulaikal ladzina ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah sempurna. Dia berhenti di situ cukup. Ya, dia sambung setelahnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu ayat sudah tidak ada lagi kaitannya dengan sebelumnya. Sebab 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah itu menjelaskan sifat kaum mukminin, 2 ayat setelahnya mensifatkan sifat orang kafir, dan 13 ayat setelahnya menjelaskan sifat kaum munafikin. Jelas ya? Nah, jadi ketika dia berhenti di wa ulaika humul muflihun, dia berhenti di situ, itu wakaf sudah tamam, sempurna. Baik. Wakaf yang keempat, wakaf iktifa, wakaf kafi. Cukup. Iya. Wakaf cukup. Kalau tamam itu bedanya tamam dan cukup. Kalau tamam dia sempurna, tidak ada kaitannya dengan setelahnya. Tapi kalau kafi dia berhenti di situ juga sempurna, tapi masih ada kaitannya dengan setelahnya. Seperti ayat misalnya surah Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dan seterusnya ya. Ya kalau dia berhenti, hurrimat alaikum ummahatukum, dia berhenti, wakafnya sempurna, bagus. Kafi. Tapi ini masih ada kelanjutannya dengan setelahnya. Ya kalau dia sambung wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya, tidak ada masalah. Iya. Baik. Jadi ini 4 jenis wakaf. Kalau di urutan paling bagusnya tamam, kemudian di bawahnya kafi, kemudian di bawahnya hasan, kemudian yang 3 ini boleh wakaf. Adapun qabih ini tidak dibolehkan seorang wakaf dengan wakaf qabih. Jelas ya? Baik. Kata beliau bihasabil maqam, sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Ya, tentang wakaf qabih ini yang dibahas oleh para ulama ya. Apakah dia tidak bolehnya itu bagaimana? Ya, dan keadaan seperti yang saya sebutkan, ada orang yang wakaf kadang dia darurat dan kadang tidak sengaja. Kalau dia darurat ini di luar kesengajaan. Kalau dia sengaja maka dilihat apa makna kesengajaannya. Ya, sebab kadang wakaf qabih itu ya, dia kadang berucap hal-hal yang sifatnya bisa terbentuk kufur. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa sepanjang dia membacanya dan tidak menghendaki seperti itu, maka tidak ada pengafiran kepadanya. Baik. Kemudian kata beliau, wa bisukuni kif 'alal muharrakah wa zida al-ishmamu li dhammi al-harakah. والروم فيه مثل كسر أصل والفتح داني عنه حتما حضل. Ya. Ini pembahasan berikutnya tentang
berhenti di atas sukun, berhenti di atas ismam, dan berhenti di atas raum. Ini 3. Kata beliau, "Bis sukuni kif 'alal muharrakah." Ya. Dengan sukun berhentilah di atas huruf yang berharokat. Jadi apa saja dari huruf berharokat, kalau ada harokatnya, begitu dia berhenti, boleh disukun. Iya, boleh disukun. Dia berhenti di atas sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nunnya sukun. Iya, dia berhenti. Padahal dia asalnya fathah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kelihatan fathahnya ketika kita sambung. Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harokat-harokat belakang ini ketika disambung itu tampak. Tapi begitu berhenti disukun. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jelas ya? Baik. Ini sukun dia kaidah umum. Ketika berhenti boleh berhenti di atas sukun pada setiap huruf yang berharokat. Iya. Wazida dan ditambah wakaf di atas sukun atau di atas huruf yang berharokat, ada hukum terkait dengan ismam dan ada hukum terkait dengan apa? Raum. Terkait dengan raum. Iya. Karena itu kata beliau, wazid al-ismamu li dhammil harakah. Dan boleh ditambah ismam untuk memdhamma harakat. Boleh ditambah ismam untuk apa? Memdhamma harakat. Iya. Dan ini ada di cara membaca. Dan kalau kita bahas di qiraat, itu boleh seseorang di sebagiannya memang ditampakkan. Tapi ismam ini itu hanya pada harokat yang akhirnya dhamma. Iya. Yang akhirnya adalah apa? Dhamma. Dan ismam itu artinya ibarat dia apa namanya? Membundarkan dua bibirnya ketika dia di akhir huruf itu berhenti, iya, di belakang huruf tanpa bersuara, tanpa mengganggu suara. Itu ismam namanya. Jadi dia hanya dilihat saja, tidak terdengar. Sebab memang dia hanya tanda. Jadi ketika dilihat dia ismam, oh itu tanda bahwa akhir yang dia baca itu harakatnya adalah dhamma. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia apa namanya? Mundarkan mulutnya sebagai tanda. Orang yang melihat tahu bahwa akhirnya adalah apa? Dhamma dia baca. Tapi di suara tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Itu ismam namanya. Jelas ya? Baik. Jadi kata beliau, wazida al-ismamu li dhammil haraka. Dan ditambah ismam untuk mendhamma harakat. Untuk dhamma harakat pada huruf yang harakatnya berakhiran dhamma, ya. Maka boleh ismam di situ. Baik. Kemudian kata beliau, warraumu fihi mithlu kasrin ussila. Demikian pula boleh raum di dalamnya. Ini hukum lain ya. Seperti pada kasrah yang asli. Iya. Raum ini boleh di dua keadaan tambahan. Di keadaan dhamma dan di keadaan kasrah.
Tapi disyaratkan dhamma dan kasrahnya adalah dhamma dan kasrah yang asli. Adapun kalau dia dhamma dan kasrah aridah, maka itu tidak boleh raum di situ. Seperti qalat imra'atu, qalati ti, kenapa di kasrah? Sebab ini kasrah aridah berjumpa dengan apa namanya? Alif hamzah wasal yang disukun. Makanya untuk meringankan taknya yang tadinya dia sukun juga di kasrah untuk meringankan. Asalnya qalat imra'atun. Itu asalnya. Untuk meringankan qalat imra'atun. Jelas ya? Seperti alaikumussalam. Alaikum tadinya sukun, tapi berjumpa dengan assalam, maka diringankan menjadi dhamma. Alaikumussalam. Maka di atas mim ini tidak ada ismam. Tidak boleh dikatakan alaikumu. Ya. Tidak ada ismam di situ. Sebab dia arid. Baik. Demikian pula pada raum. Pada dua hal ini tidak ada raum. Dan raum itu, ya, yang dimaksud dengan raum, dia adalah ibarat dengan mendatangkan sebagian harakat ketika waqaf. Jadi orang yang dekat dengar, tapi yang jauh tidak dengar. Karena dia hanya mendatangkan apa? Sebagian harakat saja. Cepat. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada baca nu di belakang sedikit, tapi sedikit cepat. Nasta'in. Yang dekat mungkin sebentar lalu dia bisa dengar. Tapi kalau yang jauh, ya ini sekarang pakai mikrofon ya, jadi semuanya dekat. Ya, itu kedengaran. Jelas ya? Itu perbedaan raum dan ismam di dalam waqaf. Tidak ada kaitannya dengan satu buah kalimat di bacaan kita di riwayat Asim. Iya. Itu pada ayat di surah Yusuf. Ya. Malaka la ta'manna. Itu asalnya malaka la ta'manuna. Malaka la ta'manuna. Ya. Tapi itu di kalangan orang Arab ketika dibaca agak berat. Karena itu mereka ringankan. Kalau di bacaan kita di malaka la ta'manna. Jadi dia tetap di apa namanya? Di sukun atau diidghamkan, tapi untuk menunjukkan ada nun dhamma yang dibuang di ismam supaya kelihatan. Malaka la ta'manna. Kelihatan, tapi suara tidak berpengaruh. Iya. Itu ismam. Kalau dia di raum dibaca sedikit saja harakatnya. Malaka la ta'manuna. Malaka la ta'manuna. Nu yang kedua itu sedikit saja harakatnya. Cepat bacaannya. Baik. Iya. Kata beliau war-rawmu fihi mithlu kasrin usila, dan raum padanya seperti kasrah yang asli. Wal fathu dani anhu hatman hudila. Ya. Jadi raum dan ismam. Ismam hanya boleh di dhamma, waqaf di dhamma. Kalau raum itu boleh di dhamma dan di apa? Di kasrah. Adapun fathah, harakat fathah kalau dia akhirnya adalah fathah, itu dani, maksudnya dua ini, ismam dan raum, tidak boleh sama sekali. Hatman hudilah. Secara mutlak hudilah, dilarang. Ya, tidak boleh. Hanya waqaf dengan sukun saja. Kalau dia fathah. Waqafnya dengan apa? Sukun. Iya. Kemudian kata beliau, rahimahullah. Ya. Filha illati bitta rasman khulfu. Wawai ka'anna lil kisa'i waqfu. Minha ala al-ya wa abu amrin ala kafin laha wa ba'duhum qad hamala.
Kata beliau, wa fil ha'il lati bitta rasman khulfu. Pada ha yang dia ditulis dengan ta, ya. Itu ada silam pendapat di kalangan ahli qiraah. Nah, ada silam pendapat di kalangan ahli qiraah. Dia berhentinya di atas ha atau di atas ta? Bukan tak marbuto ya, ta. Seperti wallat, seperti hayhata, seperti mardati. Ya pakai ta ya, bukan tak marbuto di penulisan rasamnya di Mushaf Utsmani. Nah, ini ketika berhenti wakaf di atasnya ada silam pendapat di kalangan qurra. Ya. Ada yang membacanya dengan ha, berhenti di atas ha. Iya. Dan ada yang berhenti di atas ta. Jelas ya? Abu Amr Al-Kisai, Ibnu Katsir dalam riwayat Al-Bazzi, mereka berhenti di atas ha. Iya. Berhenti di atas ha. Al-Kisai dan khusus di riwayat Al-Bazzi, Al-Kisai khusus di riwayat Mardah, wallah, hayha, dia berhenti di atas ha. Al-Bazzi di riwayat hayhata, itu dia pakai ha, wakafnya. Nah. Ya. Demikian pula di ucapan abati. Di Ibnu Katsir dan Ibnu Amir, wakaf seperti itu, di atas ha. Adapun yang lainnya, mereka di atas ta. Dari ahli qiraah. Perbedaan wakaf ya, pada kalimat-kalimat ini. Demikian pula kalimat berikutnya, wa ka'anna. Ini wa ka'anna ayat di surah Al-Qasas. Iya. Ya lafaz wa ka'anna dan semisalnya wa ka'annahu, itu dua ya. Bagi Al-Kisai, wa ka'anna lil kisai waqfun minha 'alal ya. Al-Kisai di mana wakafnya di atas ya. Dan itu di riwayat Ad-Duri, di riwayat Ad-Dauri. Iya. Wakafnya di atas ya. Jadi dia berkata wai, wakaf di situ. Kemudian dia sambung. Wai ka'anna. Begitu bacanya Al-Kisai. Jelas ya? Wakaf wai ka'anna, baru dia mulai dari ka'anna. Iya. Wa Abu Amrin ala kafin laha. Kalau Abu Amr di atas kaf. Jadi dia baca waika waqaf. Setelah itu baru dia sambung anna. Itu Al-Kisai. Ya, wa ghairuhum qad hamala. Adapun selain Al-Kisai dan dan Abu Amr, ya. Mereka waqaf di atas seluruhnya. Ya, mereka baca seluruhnya. Baik. Ini wakaf di kebanyakan ahli qiraah. Ini untuk kalimat wa ka'anna. Berikutnya, wa waqafu bilami nahwi mali, wa waqafu bilami nahwi mali hadha ar-rasul ma 'ada al-mawali as-sabiqaini. Ya, itu diperhatikan ya harakatnya. As-sabiqaini. Ditulis di situ di harakat antum as-sabiqina. Diperbaiki. As-sabiqaini fa'ala ma waqafu wa shibhi dal mithali nahwahu kifu. Berikutnya tentang wakaf di atas lam. Wa waqafu, yaitu wa waqafu mereka ahli qiraah, waqafu al-qurra bilami pada lam atau di atas lam. Seperti contoh ma li hadzal rasul. Iya. ما لهذا الرسول ما لهذا الكتاب ما لهؤلاء القوم. Itu beberapa ayat ya dalam Al-Quran. Ya, situ mali. Iya. Baik. Maka mereka mengikuti rasam dalam wakafnya. Iya, dan disebut minal mawali as-sabiqain.
Abu Amr dan Al-Kisai, Abu Amr itu dari Mawali ya, tapi Al-Kisai dari Mawali, dari Maula. Tapi Abu Amr beliau dari Arab, dari Mazini. Maka dikatakan minal Mawali as-sabiqain, ini min bab at-taglib. Min bab at-taglib. Dari penggunaan kebanyakannya. Iya. Baik, kemudian dikatakan fa'ala ma waqafu. Ya. Mereka di atas apa yang mereka waqaf. Ya, mereka waqaf bukan di atas lam, tapi di atas kalimat setelahnya. Nah, ini yang disebut oleh An-Nazim ya, beliau bedakan di sini bacaan Al-Kisai Abu Amr dengan bacaan qurra yang lainnya. Ya. Kemudian kata beliau, washibah dal mithali nahwaku kifu. Dan semisal dengan contoh ini, ya, kalau kamu dapat yang semisal dengannya, maka berhentilah kamu seperti itu. Nah, yang jelas kalau dia berhenti di atas famali hadar rasul, misalnya dia berhenti famali atau famal, dia berhenti, maka tidak boleh dia mulai dengan dia berkata hadar rasul, tidak boleh. Dia harus balik lagi. Famali hadar rasul. Itu kadang seperti ini ketika wakaf di satu bacaan diuji oleh guru, disuruh berhenti sehingga diketahui bagaimana cara berhentinya. Baik. Selesai pembahasan tentang wakaf dan ibtida. Ini pembahasan ringkas ya. Ada kaidah-kaidah sebenarnya di dalam hal ini, tapi ini bukan pembahasan kita. Kita di sini hanya sekadar menguraikan apa yang perlu saja untuk diketahui. Ya, dari uraian penulis rahimahullah, gambaran global tentang ilmu Al-Quran. Berikutnya an-nau'us tsalits al-imalah. Bentuk yang kedua adalah imalah. Imalah itu dari kalimat al-mail. Al-mail itu miring. Iya. Yang dimaksud dengan imalah adalah dia mengucapkan harakat fathah mendekati ke harakat kasrah. Iya. Mendekati ke harakat kasrah. Sebab sebagian orang Arab untuk sebagian kalimat kadang dia berat memfathahnya. Lisannya lebih ringan kalau dia apa? Dia miringkan ke kasrah. Iya, dia miringkan ke kasrah. Dan imalah ini terbagi dua di dalam ilmu qiraah. Ada imalah kubra, dan ada imalah sugra. Ada imalah besar, ada imalah kecil. Iya. Ada imalah kecil. Kalau imalah kecil, dia fathahnya lebih mendominasi. Kasrahnya sedikit saja. Iya. Kasrahnya sedikit. Seperti kalau kalimat biasa. Musa, Isa. Kan begitu ya? Itu biasa. Tapi kalau pakai imalah. Musa, Isa. Itu imalah sugra, kecil. Iya. Kesannya lebih mendominasi. Kekasrannya sedikit. Musa. Lebih didominasi kemana? Ke fathah. Itu imalah sugra. Tapi kalau imalah kubra, dia seimbang antara kasrah dan apa? Fathahnya. Lebih jelas. Musa. Isa. Jadi dia sebut fathah, dia miringkan kemana? Ke kasrah. Musa. Isa. Nah, itu imalah. Kata beliau rahimahullah, Hamzah wal Kisai qad amala. Hamzah dan Kisai melakukan imalah. Maksudnya imalah kubra. Imalah kubra. Ini Hamzah dan Kisai. Iya. Dalam bacaannya banyak sekali imalahnya. Kalau antum pernah dengar bacaan Hamzah dan Kisai. Nah, sekarang Masya Allah ya, orang yang mau mendengar qiraat, semua qiraat ada semua sekarang. Bacaan. Terekam. Iya. Sisa antum cari saja di internet bacaan-bacaan itu. Ada semua rekamannya. 30 juz. Iya. Dengan berbagai riwayat. Nah. Kata beliau imalahnya itu kapan? Malya'u aslu husman au af'ala. Ya, imalah itu pada huruf yang ya-nya adalah ya asli.
kemudian berubah menjadi alif. Apakah dia dalam sebuah nama seperti Musa, Isa, isim Musa, Isa, mathwakum, ma'wakum? Ya kalau di imala Musa, kalau imala kubra ya Musa, Isa, mathwakum, ma'wakum. Kalau kita imala kubra di bacaan kita asim di satu tempat saja. Ya, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Hanya di situ saja, majriha. Ra tadinya ditebalkan, tapi tatkala dia diimala tidak perlu lagi ditebalkan ra-nya. Jadi ditipiskan ra, dicondongkan ke huruf kasra, majriha. Itu satu tempat saja di dalam bacaan kita di asim, imala kubra. Tidak ada imala sugra di bacaan kita yang kita baca. Hanya satu tempat di surah Hud. Di surah Hud. Baik. Dan boleh dia dalam bentuk fi'il. Seperti sa'a, rama, yakhsha. Kalau di imala kubra, sa'a, rama, yakhsha. Iya. Jelas ya? Ini imala untuk yang disebut dalam riwayat Hamzah dan Al-Kisai. Demikian pula kata beliau rahimahullah, wa anna bima'na kaifa ma bil ya rusim hatta ila lada ala zakal tuzim. Ya. Kemudian kata beliau di dalam riwayat Kisai dan siapa? Hamzah. Anna itu juga diimala, tapi anna yang bermakna kaifa. Anna begitu diimala. Ya. Nah, seperti mata, bala, ya asafa, ya hasrata. Nah, ini semua diimala seperti itu. Ya asafa, ya hasrata, diimalakan. Ini di riwayat Hamzah dan apa? Al-Kisai. Nah, kemudian penulis memberikan perkecualian. Kecuali hatta, ila, lada, ala, zaka. Ini 5 kalimat. Iya, diperkecualikan. Ultuzim. Kalau ini tetap iltizam, tidak ada imalanya. Ultuzim ikhrajuha siwahuma. Ya, dikeluarkan dari keduanya. Lam yumil. Ya, dikeluarkan ya untuk Hamzah dan Al-Kisai. Ya, mereka memperkecualikan 5 kalimat ini. 5 kalimat ini. Adapun setelah itu siwahuma, adapun selain dari Hamzah dan Al-Kisai lam yumil, siwahuma lam yumil. Hamzah dan Al-Kisai, selain Hamzah dan Al-Kisai tidak melakukan imalah. Maksudnya tidak melakukan imalah kubra. Illa bi ba'din li mahalliha adili. Kecuali sebagian qurra pada tempatnya hendaknya engkau berlaku adil. Ya, pertengahan. Jadi kalau imalah kubra itu tidak ada kecuali di mana Hamzah dan Al-Kisai. Kalau ada qurra yang lain itu sebagian tempat saja. Seperti Abu Amr ada imalahnya sedikit. Imalah kubra. Iya. Demikian pula Warsh. Warsh itu seluruh imalah Warsh adalah imalah sugra. Imalah kubranya cuma satu saja. Di bacaan Toha saja. Tohi. Ya itu saja. Kalau di Warsh. Ya. Kalau di kita, di bacaan kita, Hafs dari Asim, itu tadi imalah kubranya cuma satu. Majriha. Cuma satu saja. Jelas ya? Baik. Adapun iya. Jadi ada yang tidak melakukan imalah kecuali sedikit dan ada imalahnya banyak. Hamzah Al-Kisai itu banyak imalahnya ya. Warsh juga imalahnya, tapi imalah Warsh banyak memang tapi imalah sugra. Demikian pula Abu Amr, imalah sugra. Baik, ini tentang imalah. Ya, segera selesai sudah ya pembahasan tentang imalah ini. Ya, kalau ingin dengar penerapannya, ya cari-cari aja. Bacaan itu tadi Warsh, ya
Hamzah, Al-Kisai, Abu Amr, itu akan dapat banyak imala nanti di dalamnya. Dalam bacaan-bacaannya. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, Ar-Rabi al-Mad. Tentang mad. Kata beliau nau'ani, ya, mad itu adalah ibarat ya, tambahan di dalam memanjangkan. Melebihi mad tabi'i. Iya. Melebihi mad tabi'i. Itu yang disebut dengan mad. Dan di sini beliau sebutkan bahwa mad itu terbagi dua. Kata beliau nau'ani ma yusalu aw ma yufsalu wa fihi ma hamzatu warshun atwalu. Iya. Fa'asimun wa ba'dahu Ibnu Amir ma'al Kisai fa Abu Amrin Hari. Nah, kata beliau rahimahullah, ya, ada dua jenis dari mat itu. Ada dua. Ada yang yusal, matnya adalah mat muttasil, bersambung. Au ma yufsal, dan ada yang terpisah, yang disebut dengan mat munfasil, berpisah. Mat muttasil seperti sya'a, itu panjangnya, sya'a, su'a, yudhi'u. Nah itu mat apa? Muttasil. Dan itu disebut mat wajib. Sebab memang harus dibaca lengkap 4 harokat. Paling sedikitnya. Iya. Auma yufsal, atau dia munfasil. Ya, seperti huruf matnya itu karena terdapat 2 kalimat bersambung. Seperti bima anzalallah. Ma-nya dipanjangkan karena ketemu dengan apa? Alif. Jadi ini ma munfasil namanya. Qalu amanna. Nah, itu mat di situ. Qalu dipanjangkan karena dia ketemu dengan a setelahnya. Itu mat munfasil. Iya. Baik. Yang paling panjang di dalam mat ini adalah hamzah dan warsh. Wa fihi ma hamzatu warshun atwalu. Yang paling panjang hamzah dan warsh. Sebab hamzah dan warsh di sini 3 alif mereka. Apa artinya 3 alif? Artinya 6 harokat. Dia mat. Iya. Baik. Dan warsh itu dia punya 2 riwayat ya. Ada dari riwayat Syatibi, ada dari riwayat apa namanya? Thayyibatun Nashr. Ada dari riwayat Al-Asbahani. Dan ada dari riwayat Al-Azraq. Iya. Dari riwayat Al-Azraq. Baik. Dan itu ada perbedaan di dalam panjangnya. Ya, tapi dalam warsh hamzah itu yang paling panjang. Sebab pada sebagian jalannya harus lengkap 6 harokat. Tidak boleh putus. Qalu amanna. Jadi qalunya sudah 6 harokat. Amanna, itu mereka baca 4 harokat. Itu diantara seluruh qiraat untuk mat tabi'i seperti ini. Warsh dia dibaca 4 harokat. Iya. Jelas ya? Nah, karena itu kalau baca amin, amin. Ada sebagiannya hanya panjang sekali. Amin. Hanya 6 harokat. Itu nggak benar ya. Nggak ada dalam bahasa Arab seperti itu. Hanya sampai 6 harokat. Paling panjang 4 harokat saja. Di mat tabi'i. Ya. Baik. Perhatikan ya terkait dengan hukum qiraah bisa masuk dalam hukum bacaan-bacaan yang lainnya. Dalam mengaminkan dan seterusnya. Iya. Jadi hamzah dan warsh itu yang paling panjangnya. Kemudian setelahnya fa'asimun. Asim setelahnya. Ya, asim
Kita panjangnya sebab di kita itu, di bacaan kita itu 4 harokat sampai 5 harokat. 2 alif setengah, 2 alif setengah. 4 sampai 5 harokat. Jelas ya? Walaupun ada madhab yang lain sebagiannya membolehkan tawassut 3 harokat. Ya, tapi kebanyakan qurra mereka 4 harokat paling sedikit. Untuk riwayat Syatibiyah. Dari Asim ya. Baik. Asim. Faba'dahu Ibnu Amir. Setelahnya adalah apa? Ibnu Amir. Iya. Ma'al-Kisai. Setelahnya Ibnu Amir dan Al-Kisai. Sebab Ibnu Amir dan Al-Kisai itu 4 harokat. 2 alif. 4 harokat. Fa Abu Amrin Hari. Setelah itu Abu Amr. Abu Amr itu 3 harokat. 1 alif setengah. 1 setengah alif. Baik. Itu untuk matnya ya. Iya. وحرف مد مكن في المتصل طرا وحرف مد مكن في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. Ini kaidahnya di bawah. Kata beliau dan huruf mad pada mad yang sifatnya mad muttasil itu mereka panjangkan, semua qurra memanjangkan sebab dia mad wajib. Iya. Adapun pada munfasil ya ini ada khulfun. Walakin khulfuhum, perbedaan mereka, silam pendapat mereka pada yang munfasil. Iya. Karena itu tidak benar ya, seorang membaca Al-Quran, dia, bermudah-mudahan di mad muttasil, sedangkan dia di mad munfasil, dia jaga. Ya, mad munfasilnya Masya Allah, semuanya 4 harokat. Nah, begitu masuk di mad, muttasil dia biasakan, dia pendekkan. Ya, dan ini keliru ya. Ini keliru di dalam membaca. Iya. Jadi mat yang sifatnya wajib dipanjangkan. Ya, seperti ayat misalnya, "Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Tu'minu illa. Ini mat apa namanya? Munfasil atau muttasil? Ini munfasil. Qul innal huda hudallah ay yu'ta ahadum mithla ma utitum. Ini semua mat munfasil. Aw yuhajjukum inda rabbikum. Yuhajjukum di sini. Ini matnya harus 6 harokat. Dan ini wajib. Iya. Nah, baru yuhajjukum dia pendekkan, kemudian dia perhatikan di mat muttasilnya, di mat munfasilnya. Iya. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Ya, kalau saya baca dari awal dari jalan Syatibiyah. Mayyasha'nya boleh 4 harokat saja diwakaf. Wallahu dzul fadlil 'azim. Ya, baik. Itu contoh ya di dalam penggunaan. Jadi dipelihara. Kalau dia di muttasil dijaga. Ya. Sya'a su'a atau yudhi'u. Itu dijaga 4 harokat paling sedikit. Iya. 4 harokat paling sedikit. Setelah itu beliau berpindah ke pembahasan yang berikutnya. Yang kelima, al-khamis, takhfiful hamzi. Dalam meringankan hamzah. Iya. Juga di pembahasan ilmu qiraah dalam masalah meringankan hamzahnya. Iya. Baik. Penulis rahimahullah berkata, naqlun fa isqatun wa ibdalun bimad min jinsi ma talathu kaifa ma warad. Iya. Sekarang beliau berbicara dalam meringankan hamzah.
Imala, kenapa ada imala itu? Itu lisan orang Arab kadang berat ya. Karena itu kadang ada imala. Sama dengan Hamzah. Hamzah ini, iya. Tatkala dia adalah huruf yang paling berat diucapkan. Hamzah. A, itu huruf paling berat diucapkan oleh orang Arab. Makhrajnya paling jauh. Sebab dia makhrajnya di pangkal, apa? Leher. Dari seluruh, ya, makharijul huruf dia paling di pangkal. Karena itu agak berat. Karena itu di dalam meringankannya, uslub orang Arab beraneka ragam. Di dalam meringankannya. Ya, dan di sini penulis rahimahullah menjelaskan bahwa meringankan Hamzah ini dalam uslub bacaan itu ada 4 bentuk. Yang pertama adalah naql, memindah. Yang kedua isqat, menjatuhkan. Dan yang ketiga al-ibdal, mengganti. Dan yang keempat at-tashil, meringankan. 4. Dan 4 hal disinggung oleh penulis di sini. Iya. Kata beliau rahimahullah, kita lihat ya, kita baca. Naqlun. Ini yang pertama. Adalah menaql. Iya. Dia pindahkan. Yaitu harokat, dia pindahkan harokatnya kepada sebelumnya. Ya, kepada sebelumnya. Ya, dan ini banyak dilakukan oleh Warsh. Dan ini terjadi pemindahan apabila akhir kalimat sebelumnya itu sukun. Ya. Bukan huruf mad, bukan huruf lin. Kemudian datang setelahnya hamzah. Yang sifatnya hamzah qata, bukan hamzah wasl. Jelas ya? Contoh seperti qad aflahal mu'minun. Ini qad ketemu aflaha berat ya, qad aflaha. Maka datang Warsh dia ringankan. Dia baca qad aflahal muslimun. Harakat hamzah dipindah ke dal. Kemudian hamzahnya dibuang. Qad aflahal mu'minun. Jelas ya? Itu naql namanya. Pemindahan. Iya. Baik. Dan terdapat juga sekalian di situ, ya. Bagaimana harokatnya itu dijatuhkan, digugurkan. Jadi ini sudah 2 tingkatan. Kemudian dikatakan oleh penulis naqlun fa isqatun wa ibdalun bimad, dan mengibdal dengan mad. Tapi mad yang bagaimana? Min jinsi ma talathu kaifa ma warad. Dari jenis apa yang setelahnya. Dari jenis huruf yang setelah hamzah itu. Bagaimanapun datangnya. Iya. Jadi kalau hamzah sebelumnya adalah domba, maka hamzahnya dirubah menjadi waw. Iya. Kalau hamzah sebelumnya fathah, hamzahnya dirubah jadi alif. Dimatkan, panjang. Dan hamzah sebelumnya ya, hamzahnya dirubah menjadi apa? Ya. Seperti mu'minun. Mu'minun, itu agak berat ya, diucapkan oleh sebagian orang Arab. Mu'minun. Karena itu dia ringankan. Dia katakan mu'minun. Iya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihimu a'andartahum aw lam tundirhum la yu'minun. Mereka tidak baca la yu'minun, tapi la yu'minun. Dia baca. Baik, itu diringankan. Seperti wal mu'tafikatu ahwa. Itu di wal mu'tafikatu karena berat dia ringankan. Wal mutafikatu ahwe. Agak ringan ya, sebab imalanya imalah sughra di bacaan Warsh. Seperti i'dalli di surah At-Taubah.
Di bacaan kita i'dan li. Ya, bagi mereka yang meringankan akan dibaca i'dan li. Hamzahnya diganti jadi apa? Ya. Iya. Nah, seperti ayat misalnya di surah An-Nisa, wa ta'lamuna kama ya'lamun. Ya. Wa ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai alam ya. Nah, di bacaan mereka diringankan. Wa ya'lamuna kama ta'lamuna. Diringankan jadi hamzah. Diringankan jadi fathah. Nah, ini bentuk apa? Ibdal. Mengganti. Dan kadang bentuk lain. Nahwu a'inna fihi tashilun faqat. Warubba hamzin fi mawadhi'in saqat. Iya. Bentuk lain. Dan ini tashil namanya. Contoh untuk tashil. Ya, tashil. Contoh a'inna. Diringankan. Jadi diringankan hamzah yang kedua. Tidak diganti. Hanya dia ketika membacanya, hamzah yang kedua itu ringan bacaannya. Seperti kalau kita baca, a'inna, itu kan berat. A-nya tampak semua, a'inna. Tapi kalau diringankan, a'inna, A-nya itu yang kedua. Ya, agak santai diucapkannya. A'inna, biasa. Itu ditashil namanya. Jelas ya? Baik. Itu ada tashil. Warubba hamzin fi mawadhi'in saqat. Dan kadang ada hamzah di sebagian tempat gugur. Nah, ini bukan nakal, bukan ibdal, bukan tashil, tapi ini isqat namanya. Dijatuhkan. Iya. Fa'idha ja'a ajaluhum. Fa'idha ja'a ajaluhum. Jadi ja'a ajaluhum. Ada dua hamzah. Satunya berat. Maka satu digugurkan. Langsung saja ja'a jaluhum. Ya, itu di sebagian bacaan ya. Di sebagian bacaan. Nah, ini rinciannya di dalam buku-buku apa? Di buku-buku qiraah. Ya, kata beliau wa kullu dha birramzi wal imai itbastuha fi kutubil qurra'i. Semua pembahasan yang kita bahas ini hanya ramaz wal ima. Sekedar kita beri contoh saja poin-poin pentingnya dan kita isyaratkan. Ya, sebab uraian lengkapnya itu di dalam buku-buku ahli qiraah. Di buku-buku yang memuat tentang qiraat. Baik, selesai pembahasan tentang al-mad. Tentang takhfif hamzah. Terakhir pembahasan idgham. Pembahasan idgham. Idgham artinya memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Itu secara bahasa. Yang dimaksud dengan idgham itu memasukkan huruf ke huruf yang semisal dengannya atau yang semisal atau yang mendekatinya. Semisal atau mendekatinya. Serupa. Itu idgham. Iya. Dan di dalam pembahasan idgham itu ada yang disebut mutamathilain, ada yang disebut mutaqaribain, ada yang disebut mutajanisain. Adapun al-mutabaidain itu selalu idhar, tampak. Iya. Kalau idhar itu kelihatan hurufnya. Kalau idgham dia digabungkan. Digabungkan. Dan ini pembahasan mutamathilain, ya. Kemudian apa mutaqaribain, mutajanisan. Ini terbagi lagi. Ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlaq. Dan ini pembahasan-pembahasan semuanya di pembahasan ilmu apa? Ilmu tajwid. Di pembahasan ilmu qiraah. Iya. Di pembahasan ilmu qiraah. Baik, kita ikuti apa yang disebut oleh penulis saja di sini. Kita ambil yang ringan ya, yang disebut oleh penulis. Kata beliau, fi kilmatin aw kilmataini in dakhal harfun bimithlin huwal idgham yuqal. Fi kilmatin, pada sebuah kalimat. Ini kalimat banyak bahasa ya, bisa dibaca kilmah, itu salah satu lughah untuk kalimat. Dalam sebuah kalimat atau dua kalimat, iya. Fi kilmatin aw kilmataini atau dua kalimat in dakhal, kalau masuk kepadanya harfun bimithlin, huruf yang semisal, huwal idghamu yuqal, maka itulah yang disebut dengan idgham. Iya, itu yang disebut dengan idgham. Jelas ya?
Dan seperti yang saya katakan tadi, idgham itu ada mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Ada yang sifatnya kecil, shagir, kabir, dan ada yang sifatnya mutlak. Iya. Dari hukumnya ada yang hukumnya diidgham, dan ada yang hukumnya diidhar, ditampakkan. Iya. Tidak diidghamkan. Nah, jelas ya? Tapi di sini beliau isyaratkan sebuah pembahasan dalam pembahasan qiraah. Lakin Abu Amrin biha lam yudghima bi mawdi'aini nassan ulima. Ya, kata beliau akan tetapi Abu Amr dengan kalimat itu lam yudghima. Ma di situ itu bukan tasniyah ya, tapi alif lil itlaq. Alifnya di situ di setelah mim, ma itu bukan tasniyah tapi alif lil itlaq. Ya. Lam yudghima. Tapi lebih bagusnya kalau dari sisi bahasa tidak dikatakan lam yudghima tapi lan, pakai lan. Lan yudghima. Illa fi mawdi'ain. Illa bi mawdi'ain, kecuali pada dua tempat. Hanya di dua tempat dia melakukan idgham, yaitu di kalimat manasikukum, manasikakum, dan masalakakum. Ya, dia idghamkan manasikum dan masalakkum. Itu untuk Abu Amr di dua tempat saja. Baik. Nah, ini seperti yang saya bahas tadi bahwa kita di dalam pembahasan ini, ya kita kalau menguraikan seluruh bentuk idgham itu tadi, akhirnya kita akan lebih terfokus ke pelajaran tajwid. Ya, ini bukan inti pembahasan yang kita inginkan. Baik, selesai sudah pembahasan yang ketiga. Berarti kita masih ada sedikit pembahasan lagi, pembahasan yang kalau pembahasan keempat, kelima, ya, dan keenam. Dan akhirnya adalah penutup. InsyaAllah ta'ala kita akan selesaikan dalam 2 sesi yang akan datang. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.